Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Nizar Ma'arif di channel YouTube Nizar Yahya Caka. Pagi hari ini kita akan melihat peternakan lovebird di aviari Om Ani Tiga Darah. Tonton terus videonya ya. Selamat datang di Garasi Tiga Darah. Saya owner pemilik Garasi Tiga Darah yang ada di Pajar Ijuk. Di sini alhamdulillah kita sedang mencoba mengembangkan beberapa varian di dunia peternakan. Khususnya kita basic utamanya di lovebird. Tapi selain lovebird juga kita mencoba mengembangkan beberapa burung-burung fins, atau kalau di Indonesia biasa disebut emprit lah. Emprit ada emprit lokal, ada juga emprit yang luar atau emprit Jepang. Dan ada beberapa varian-varian burung-burung seperti blackbird, cuman basicnya utamanya kita tetap di lovebird. Garasi Tiga Darah tetap di lovebird. Itu basic utama usaha kita di sini. Nah, untuk Om Ari Tiga Darah kan di sini terkenal sebagai peternak lovebird ya Om ya. Iya ya. Coba sih Om tunjukin koleksi lovebird-nya. Siap. Jadi di sini biar nggak pada penasaran. kami menggunakan beberapa metode, khususnya karena alhamdulillah kita punya lahan agak cukup. Jadi kita metodenya kandang besar ya, kita nggak pakai kandang besar, bukan pakai kandang kotak yang ukuran standar itu 60 x 80 itu. Jadi kita menggunakan beberapa kandang-kandang yang memang kita set di pelataran rumah kita. Kalau koleksi sekarang kurang lebih sekitar 50 ke 60 pasang lah kurang lebih untuk lovebird-nya. Untuk variannya sih kita memang masih dominan mengembangkan di seri Biola dan seri Palifalo atau mata merah itu. Kita ngemik-ngemik di situ. Karena itu yang harganya sekarang masih agak lumayan lah, masih cukup untuk menutup biaya operasional selama bulan mereka produksi inilah ya. Dan ini beberapa kandang yang memang kami siapkan khusus untuk lovebird kita. Jenis-jenisnya selain Biola apa aja Om? Dan Palifalo? Kalau selain Biola kita mengembangkan Palifalo. Kita kembangkan Biola dan Palifalo di varian utama kita kembangkan masih di situ. Kita mix cross untuk menjadi Biola Palifalo atau Palifalo. Nah di situ. Jadi karena itu yang memang harganya masih cukup terjangkau di masyarakat yang banyak dikembangkan sekarang. Kami khusus di warna lah, kami khusus di warna, main-main warna. Tapi memang kuncinya di lovebird kita harus adaptasi, harus mengerti pasar beneran. Kita harus jeli membaca pasar, kita harus tahu betul apa yang dibutuhkan sama pasar dan pasar arahnya kemana. Nah supaya kita bisa terus mengikuti, tidak terjebak biaya pakan operasional karena mahal sekarang lebih besar daripada biaya produksi. Nah, jadi belakangan sih sebenarnya banyak orang mengeluhkan bahwa lovebird itu investasi yang sudah tidak menguntungkan karena harganya mungkin dipikir orang murah lah ya gitu, pengeluaran harga. Sebenarnya dunia hobi itu memang banyak kejutannya. Kadang kita menemukan harga tinggi, kadang di satu sisi kita menemukan harga rendah. Kenapa? Karena memang itu bukan peternakan yang untuk barang konsumsi yang orang beli langsung habis dimakan gitu lah, seperti ayam ya, karena itu barang orang beli diternak kembali. Nah disitulah pintar-pintar kita membaca peluang mana inkan atau burung-burung jenis apa yang masih nominalnya masih kejangkau untuk biaya operasionalnya, dan di seri Biola sendiri atau Palifalo itu masih cukup untuk menutup biaya operasional. Nah di situ. Jadi yang penting kuncinya kita bergaul yang bagus, kita cari sosial yang bagus sama orang-orang di luar sana, karena lovebird memang bukan cuma kita di sini aja yang mengembangkan, ada orang-orang di Indonesia khususnya banyak di mana mengembangkan burung-burung ini. Jadi burung-burung ini kalau kita bisa bersosial media dengan baik, insya Allah kita selalu punya peluang untuk menjual. Jadi jangan takut kita kehilangan pasar, karena hobi itu mengembang. Kalau naik turun harga itu biasalah dunia. Nggak semua hobi cuma di peternakan, juga di usaha-usaha lain juga memang selalu mengalami turun naiknya harga. Yang penting kita konsisten dan rawat dengan bagus burung-burung yang kita punya. Nah kalau kita merawat dengan baik, insya Allah juga hasilnya cukup baik. Jadi perkembangan dunia lovebird bagaimana Om untuk ke depan Om? Kalau harapan apa? Kira-kira ada harapan nggak Om? Kalau lovebird sih karena saya sudah berkecimpung cukup lama ya di dunia lovebird, jadi saya masih tetap cukup yakin karena ini saya konsisten, dan sampai hari ini pun basic utama usaha penangkaran di Garasi Tiga Darah ini masih di lovebird. Jadi kita pernah mengalami masa-masa di mana
minat lovebird masih sangat sedikit, harga juga cukup rendah, sampai suatu hari tiba-tiba timbul ledakan-ledakan sampai harga yang cukup tinggi, terus mengalami penurunan lagi sementara ini. Saya pikir juga penurunan ini bukan cuma karena lovebird populasi aja gitu. Saya pikir penurunan ini juga ada efek dari situasi ekonomi ke tempat kita Indonesia ini yang juga memang lagi sulit ya. Hampir semua ruang usaha agak cukup gratis anjlok semua, jadi semua mencari peluang-peluang celah-celah masing-masing gitu. Jadi karena sekarang semua orang sibuk memikirkan usahanya masing-masing, jadi memang dunia hiburan agak sempit, agak terabaikan ya. Juga kan situasinya juga saling mendukung bahwa lovebird tidak mendukungnya, lovebird memang cukup pengaruh di lokasi-lokasi gantangan, juga mempengaruhi tingkat stabilitas harga lovebird ya. Cuman buat saya sendiri sih, saya selalu yakin bahwa lovebird ini bukan cuma kita aja yang ngembangin gitu. Hampir di seluruh Indonesia juga mengembangkan lovebird, bahkan seluruh Asia juga sebagian mengembangkan lovebird sampai ke dunia bawah. Jadi pasar lovebird itu tidak terbatas. Jadi selama kita bisa bergaul dengan baik, selama kita bisa membangun link sosial media dengan baik, insya Allah kita akan selalu menemukan pasarnya. Paling ya kita harus siap dengan harga-harga lah. Kalau dunia hobi itu biasalah, itu harga-harga pasti kadang-kadang punya kecenderungan naik turunnya cukup gratis, cukup mengagetkan gitu, tapi itu biasa gitu. Jadi jangan kamu terlalu mematok harga khusus untuk burung yang sedang kamu kembangkan. Nah, supaya kamu punya kesiapan mental untuk menerima berapapun perubahan harganya. Tapi selama burung itu kamu kembangkan, kamu hitung kos biaya operasionalnya dan hasilnya masih ada kembaliannya, berarti lahan itu masih layak untuk dikembangkan. Dan laku sendiri buat saya untuk jenis-jenis tertentu biaya operasional dengan hasil yang kita dapatkan itu masih cukup, jadi biaya operasional masih ketutup. Jadi ketika biaya operasional ketutup berarti saya pikir itu masih cukup layak untuk kita kembangkan. Berarti masih cukup layak usaha yang harus kita pertahankan gitu. Jadi kalau saya sendiri yakinlah kalau aku tetap ada masanya nanti kembali ke siklus bagus gitu. Yang penting kita siap berapapun harganya pasarnya, kita siap, jangan terlalu harus idealis harus mahal terus gitu, karena ini populasi ini setiap tahun memang meningkat gitu. Jadi karena ini dunia hobi, karena ini dunia peternakan yang tidak habis sekali pakai, jadi selalu populasinya meningkat, dan itu kita harus mempersiapkan sana mental kita bahwa perubahan harga akan selalu bisa terjadi setiap saat gitu. Jadi yang penting kuncinya kita hitung tadi itu kosnya masih ketemu dengan biaya operasional, dengan hasilnya masih ketemu, berarti masih layak untuk dikembangkan. Dan carilah kawan sebanyak-banyaknya, khususnya kawan-kawan bakul ya gitu, yang sebanyak-banyaknya, karena mereka itu yang nanti akan selalu membantu bagaimana cara memasarkan burung-burung yang kita kembangkan. Jadi kuncinya media itu penting, kita harus keluar dari zona nyaman di rumah kita harus keluar ke media, kita pasarkan burung-burung kita di media. Jadi supaya semua orang tahu bahwa kita sedang mengembangkan burung lovebird gitu. Itu kuncinya. Kalau menurut Om Ari sendiri ini yang masih ketemu untuk ekonomisnya apa Om yang dikembangkan Om sekarang ini Om? Kalau saat ini di seri biola untuk jenis di bawah biola memang agak rentan banget, agak fresh lah ya hitungannya. Kalau PB atau Ewing tuh bagaimana? Kalau PB dan Ewing itu sekarang sudah hampir sejajar dengan biola ya. Dulu memang harganya terlalu tinggi, range harganya antara biola dan jenis PB. Tapi kondisi sekarang harganya sudah mendekati sama hampir antara 100 sampai ke 500.000. Jadi untuk PB juga kurang lebih di angka 100-150 untuk jenis-jenis yang bagus. Nah, itu PB juga masih layak untuk dikembangkan. Terus biola itu masih sangat bagus, sangat potensial untuk tetap dipertahankan. Dan PF kejutan harga di atas biola kan ada PF dari varian PF atau mata merah, itu juga masih dan variannya juga masih banyak dikembangkan, dan berapa terakhir memang keluar mutasi-mutasi baru yang banyak lagi dikembangkan di Indonesia seperti Aqua juga ada. Terus di atasnya Aqua masih ada
banyak varian seperti yellow, ada varian kayak dan palo memang yang agak-agak high ya, kita untuk kalangan kita mungkin agak sulit untuk menjangkaunya, pasarnya agak terbatas. Tapi memang itu yang punya modal bisa investasi ke sana, itu kejutan besar lah, jackpot dengan harga nominal tinggi lah lumayan gitu. Dan pasarnya memang ada di Indonesia, itu pasarnya selalu ada. Apapun jenisnya mereka punya pasar masing-masing, punya segmen pasar masing-masing, karena tiap orang tidak punya jangkauan untuk membeli jenis-jenis tertentu dengan kapasitas masing-masing. Jadi mau pun yang termurah pun yang kayak hijau cuma 40-50 ribu juga punya pasarnya. Memang kalau investasi di sekarang gitu dengan nominal indukan sekarang terus harga jual anaknya imbang gitu, masih imbang. Paling kalau dilihat itu rata-rata di kondisi normal ya, kondisi normal itu rata-rata kalau kita beli indukan itu 2 kali proses produksi, selama belum itu normal semua lancar produksi, biasanya pulang modal. Yang penting kita bergaul lah, cari kawan banyak-banyak. Artinya masih tetap menjanjikan ya? Masih, kalau buat saya pribadi saya masih yakin. Jadi ketika saya yakin dengan apa yang kita kembangkan, insya Allah pasarnya juga mengikuti gitu. Kalau saya sendiri tidak yakin dengan apa, kalau kita sendiri tidak pernah yakin dengan apa yang kita kembangkan, bagaimana kita akan mencintai apa yang kita usahakan, nantinya kita akan kesulitan menemukan pasarnya, karena kita pasti merawatnya jadi setengah hati, produksinya tidak lancar. Ketika produksinya tidak lancar, nanti kita kalah 2 kali, wis manuke murah, produksinya nggak lancar, cuma habis di ongkos pakan aja gitu. Yang penting kita cintai dulu, kita rawat dengan bagus, insya Allah hasilnya akan mengikuti dengan baik. Kalau lakbet masih potensial, lakbet itu masih potensial untuk dikembangkan karena dia pasarnya paling luas kalau lakbet. Jadi kalau kita panen lakbet mau kecil ya payu, arek gede mangan dhewe juga laku gitu. Itu paling gampang lah dijual, sewaktu-waktu bisa dijual dengan cepat gitu. Jadi kita punya ada bakul-bakul yang mau beli sepetan masih kecil, ada juga yang mau beli sudah makan sendiri, kadang juga ada bakul yang beli yang sudah dewasa gitu. Yang penting itu kita jangan gagap sama harga, jangan takut harga gitu aja, itu intinya itu. Memang kondisi sekarang ya wis ngalir aja dulu lah. Yang penting apa yang kita produksi bisa diterima dengan pasar, itu sudah cukup gitu. Itu bisa buat kita bertahan. Nanti suatu hari ya pelan-pelan ya, nanti ya mudah-mudahan kita ketemu lagi harga yang cukup baik gitu. Nah, sekarang emang kondisi kayak gini semua bertahan lah intinya. Semua bertahan. Jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan dengan apa yang sudah saya kembangkan selama ini. Kuncinya yang pertama yaitu pilih yang kita senangi, rawat dengan baik sebaik-baiknya, dan konsisten untuk dalam pengembangannya. Yang terakhir yang penting, ketika kita punya sesuatu, kita minta sama Tuhan bukakan jalannya, bagaimana caranya bahwa apa yang kita produksi bisa diterima dengan pasar, karena semua rezeki awalnya dari Tuhan. Kita mengolah sesuatu juga awalnya dari Allah. Jadi kemana arahnya kita minta dibukakan jalannya, insya Allah mudah-mudahan diberkahi dan mudah-mudahan dibukakan selalu jalan kemudahan apa yang kita kembangkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat semua dan yakin dengan apa yang kita kembangkan. Oke, jadi teman-teman semua, demikian ya wawancara dengan Om Ari Tiga Darah. Apabila kawan-kawan ingin berkonsultasi dengan beliau selalu welcome di rumahnya di Pegon Pajar Isuk. Bisa Om ya kalau teman-teman kesini untuk berkonsultasi. Siap. Nanti kalau mau kita mau belajar bareng bisa datang ke rumah atau bisa ke WA atau ke Facebook saya Ari Tiga Darah. Kalau lokasi nanti bisa di map, di Google Map juga ada garasi Om Dian Tiga Darah, bisa sampai ke sini insya Allah. Oke, terima kasih Om Ari Tiga Darah untuk waktunya ini Om. Sama-sama, terima kasih kunjungannya. Semoga sama-sama bermanfaat dan yang berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.